Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, silakan duduk Pak. Oh iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini sebenarnya uji coba alat nih ya. Alat baru ya. Apakah suaranya masuk atau tidak? Sambil membahas tentang fenomena apa itu medsos ya, seperti FB, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, di mana kita ketahui sekarang lagi fenomenal bahwa ada Pajar Sad boy. Pajar sad boy itu awal mulanya itu dia bertemu di Facebook. Kemudian dia kejar dan akhirnya bertemu. Kemudian setelah sekian tahun pendekatan, akhirnya berpacaranlah selama 5 bulan. Ceritanya kayak begitu ya. Tapi sakit hatinya mendalam. Ternyata diikuti ya, dia punya ini ya. Kemudian Angie, penyanyi Angie itu dari SMA 2 Kota Bekasi. Dulu sebenarnya sempat keajar sama saya waktu saat itu. Tapi dia sudah tidak mengenal saya karena waktu itu saya guru muda ya. Angie penyanyi itu. Iya. Siswa ya? Dia telepon aja, telepon. Siswa apa ya? Sebenarnya sih saya masuk ke situ, Angie keluar. Nah, kemudian hadirin sekalian, nggak apa-apa sambil telepon ya. Bahwa Angie ketika mewawancarai Pajar, Angie mengatakan, boleh Bapak kalau mau telepon dulu nggak apa-apa. Angie itu mengorek. Kenapa Pajar sampai sedalam itu? Padahal usianya kan baru 15 tahun ya, masih muda ya. Tapi karena dia itu putus sekolah, SD aja nggak tamat Pajar itu. Hanya kelas 5 SD menurut di dalam podcastnya Angie itu. Setelah 5 SD dia putus karena kemampuan ekonomi. Begitu dia main Facebook, jatuh cinta, singkat cerita yang namanya wanita. Waktu ditanya, Fajar ini kan lulusan kelas 5 SD, dia bantah. Saya bukan lulusan, saya putusan. Iya, dia bilang putusan SD gitu. Putusan SD. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Pajar itu kalah bersaing. Namanya dunia ini kan hukum alam. Sang wanita ini kan sekolahnya udah tingkat sanawiyah atau SMP ya. Dan menemukanlah seorang laki-laki yang sudah naik motor. Sementara dia hanya tongkrongan biasa. SD kelas 5. Pajar bilang katanya dia berjuang kalah sama yang glowing. Dia memilih ya. Dia memilih siapa nama perempuannya, lupa saya itu. Ayah ya. Ketika Ayah itu memilih yang berkendaraan, itu secara hukum agama sebenarnya tidak salah karena dan dindun katanya dalam mencari jodoh itu pertama badannya dulu menarik dan sebagainya. Dan din itu agamanya harus sama gitu. Dan dun itu dunia. Yang namanya pernikahan itu saya kan baru tahu ini ada dan dindun. Itu filsafat saya. Bahasa filsafat saya itu supaya mudah dicerna sama anak-anak. Saya bilang ke siswa di sekolah manapun, ingat mencari jodoh ada 3, dan dindun. Dan itu adalah badannya, fisiknya itu harus menarik. Kalau dibawa ke undangan itu tidak memalukan, gitu kan. Dan relatif cantik dan ganteng relatif, ya kan. Itu maaf ya hadirin sekalian, masalah pengertian dan atau badan itu sangat luas sekali di sini fisik itu ya. Tidak berarti harus sempurna. Kalau memang hatinya nyaman ya badannya berarti sudah oke lah bisa begitu ya. Performance-nya, bisa propertinya. Betul. Iya. Kemudian yang kedua, diusahakan agama apapun itu diusahakan pernikahan itu satu akidah, satu agama. Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, supaya nanti anaknya nggak bingung. Ini filsafat saya ya, itu din ya. Apalagi din itu agama. menyangkut masalah kepercayaan. Kasihan anaknya kalau nanti. Satu rumah tangga lantas yang satu lain kepercayaannya itu anak-anak bingung nantinya. Itu masalahnya. Apalagi ya kan? kalau dalam rumah tangga ternyata tidak pernah diberikan keteladanan untuk menghayati agama masing-masing itu. Sehingga anak-anak itu bingung. Apalagi sekarang lagi berkecamuknya katanya ada komunis gaya baru. Itu menjadi tempat yang subur itu. Nanti berbahaya lah untuk Indonesia ya. Itu. Nah, lanjut ya. Oke, mengenai fenomena tadi, kemudian kemarin kita atau saya dengan
My ID dari Pandi mendatangkan Mas- Noe Sabrang. Ya, Mas Sabrang. Mas Sabrang itu punya aplikasi. Kalau saja aplikasi yang digunakan oleh Fajar Setboy dengan siapa itu wanitanya Aya itu mempergunakan aplikasi simbolik, maka berarti data-data dia chattingnya dia itu akan masuk ke dalam big data. Kemudian nanti akan diklasifikasi dan keretakan mereka juga akan ketahuan dan solusinya juga akan ketahuan itu di dalam aplikasi simbolik itu. Dan Makanya di aplikasi simbolik itu kita ada semacam gotong royong di dalamnya. Misalnya kalau kita mempunyai sebuah persoalan atau sebuah masalah, lantas misalnya saya butuh ini, lantas semua yang membaca ini memberikan solusi, itu akan menaikkan grade mereka. Tapi ketika kita membuli, ketika kita memberikan tanggapan yang tidak bagus, itu bisa di down up. Iya, down up ya namanya. Down jatuh, naik. bisa down ya, sehingga nggak ada yang mau nggak ada yang mau gubris nanti ketika dia ini. Jadi memang yang masuk di aplikasi itu memang betul-betul yang berkualitas. Artinya berkualitas maksudnya kita memberikan solusi kepada orang lain, sehingga kita juga bisa bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah segala sesuatunya tentang apa yang kita harapkan. Iya, itulah kehebatannya aksi atau asosiasi kepala sekolah Indonesia. Jadi inovasi apapun yang belum terpikirkan oleh pemerintah, kita bahas, dan saya punya organisasi bersatu dengan Pandi, My ID. Dialog-dialog ternyata ini bagus untuk diangkat. Akhirnya saya hubungkan dengan aksi. Akhirnya langsung sekarang di Bali ini pantai apa ini? Pantai Kute. Di Pantai Kute ini ada hotel Paradiso ya. Paradiso. Kita membahas semalam suntuk oleh kepala sekolah dari Sabang sampai Merauke kumpul membahas tentang itu, dan semua penonton YouTube silahkan nanti tulis komentar dan boleh ditonton videonya mengenai kajian yang saya buat tadi semalam tentang Fajar Setboy dihubungkan dengan aplikasi simbolik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah seluruh Indonesia juga setelah nonton video yang sudah saya edit tadi malam itu sesuai dengan yang kami bicarakan berdua dengan Pak Cecep ya. Mudah-mudahan semakin mengerti, oh iya ternyata aplikasi simbolik itu bisa untuk pencari kerja, untuk yang ingin kuliah jurusan yang tepat, bisa mengetahui kondisi psikologi seseorang, terus dari segala curhatan, chattingan dan sebagainya, itu aplikasi itu bisa memetakan bahwa si A ini bisa bagusnya dia lanjut ke perguruan tinggi yang jurusan ini. Iya, berdasarkan dari komen-komen atau share gambar, share video, apa cuitan apapun semuanya masuk ke big data dan dikelompok-kelompokkan begitu ya kan, sehingga bisa mendeteksi bahwa anak kita di rumah itu ternyata bakatnya apa. Di samping itu gejala-gejala negatif juga bisa terdeteksi. Ternyata banyak nge-share begini, jangan-jangan nanti ada kelainan psikologi, berhubungan dengan LGBT, dengan apa sebagainya. Kalau sekarang orang tua itu kan lepas, anak belajar Facebook sendiri, IG sendiri, Twitter sendiri. Mau nonton apa dia pilih sendiri. Kalau zamannya kita dulu kita tidak bisa memilih karena langsung sudah disajikan. Ini yang akan kamu nonton, ini yang sekarang mereka enggak. Karena dulu kan televisi hanya satu channel. Jadi hanya nonton apa yang disajikan. Ada siaran pedesaan, ada siaran pembangunan, dunia dalam berita nasional. Sekarang mereka bebas. Serba memilih. Itulah hadirin sekalian, mohon tontonlah channel Waglo Gubuk Apung atau Insya Allah dengan channel ini memberikan pencerahan kepada kita sekalian, para penontonnya. Iya, kalau Ale TV kan baru dibuka, jadi subscribe-nya belum banyak. Tapi kalau Waglo Gubuk Apung itu sudah ribuan ya. Jadi mungkin banyak yang menonton. Tolong di-share lah, biar Ale TV juga khusus untuk pendidikan berdampingan dengan channel yang sedang kita tonton ini, biar komunikasinya lancar. Karena apa?
Karena dunia pendidikan sekarang itu boleh dikatakan seperti perkembangan elektronika. Kalau kendaraan mobil, mesin mobil dari dulu produksi negara manapun ya begitu saja. Tetapi kalau elektronika berubah, Nokia saja udah hilang. Sekarang ganti Android, ya kan? Nah, itulah yang pernah ada buku karya Pak Prof. Reynal Kasali. Oh iya, Reynal Kasali ya Pak Reynal. Judulnya Disruption. Jadi sesuatu yang perkembangannya begitu cepat, dia akan juga cepat mengalami disrupsi. Gitu ya. Ya, sehingga memang kita harus hidup ini harus betul-betul ada inovasi yang kita dunia pendidikan sekarang ini memang demikian adanya perkembangan begitu pesatnya. Bahkan kata Profesor Muhlis Awaludin dari UNJ, Profesor mengatakan bahwa HP yang kita gunakan sekarang ini sebentar lagi sudah akan menghilang. Kenapa? Sebab nanti handphone yang akan segera launching menurut Profesor Muhlis itu nanti bisa mentranslate bahasa apapun lawan bicara kita, sehingga kita pergi kemanapun tidak usah bergerombol. Katanya kalau orang Indonesia ada di luar negeri tuh kalau ada yang bergerombol itu orang Indonesia katanya. Kalau apa jurusan bahasa Inggris aman, jalan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau pergi ke Cina kan bahasa di Cina banyak yang tidak ngerti bahasa Inggris kan, bergerombol juga ya kan. Kalau tersesat, ya. Oleh sebab itu teknologi sekarang HP itu nanti yang paling laku adalah HP yang multi intelligent. Begitu orang ngomong kita langsung tahu apa maknanya. Walaupun dia ngomongnya bahasa Cina, kedengar kalau saya orang Sunda bahasa Sunda. Berarti apa ya? Bahasa maupun bahasa daerah sekarang sudah tidak ada sekat lagi. Bahwa kita tidak tahu bahasa sesuatu bahasa sekarang sudah tidak lagi nantinya ke depan. Tapi guru bahasa hilang nanti. Jadi instruktur. Tetap nggak hilang Pak, karena kajian-kajian fonetiknya, fonologinya, morfologinya dan sebagainya itu kan tetap dikaji. Oke, hadirin sekalian, jadi topik kita sekarang adalah aplikasi yang tadi malam dibahas di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Selamat mempelajari, buka aja di Google Simbolik, silahkan daftar dan sudah ready, hanya sedang perbaikan supaya tidak ragu bahwa Mas Sabrang itu kuliahnya di luar negeri 3 jurusan sekaligus itu. Dalam waktu yang bersamaan dan selesai. Psikologi, apalagi kemarin itu? Matematika, fisika 3 dan akhirnya menghasilkan sebuah karya namanya Simbolik. Mas Sabrang ini ngomong-ngomong, Mas Sabrang ini luar biasa orangnya. Ketika dia sesuai dengan bapaknya lah, sudah hebat di bidang musik. Dia sudah terkenal dengan Letonya 15 tahun yang lalu itu sudah fenomenal betul. Leto ini sudah luar biasa. Tapi dia berani meninggalkan zona itu untuk mencari tantangan yang baru. Tapi keartisannya masih tetap jalan. Tapi katanya keartisan dikurangi, lebih fokus ke dunia pendidikan. Padahal dunia pendidikan nggak ada duitnya ya. Kalau kita berpikir secara individualistik dengan dengan musiknya ini, dia sudah bisa untuk ekonominya, untuk sosialisasinya dan sosialitanya itu sudah bisa sebenarnya. Tapi dia lebih memilih untuk pengembangan pendidikan, luar biasa. Barangkali untuk pesan-pesan closing statement ya. Kalau saya mengatakan saya dulu ya, closing statementnya. Hadirin sekalian, silahkan komentar di ruang komen di bawah ini, tuliskan alamatnya. Barangkali ada yang ingin mendapatkan hadiah berupa kopi Waglo atau berupa buku karya siswa yang sudah dicetak ketebalan 400 halaman itu. Silahkan ditulis alamatnya, tapi komentarkan dulu ini tentang Fajar Set Boy berhubungan dengan Simbolik. Itu barangkali dari saya, silahkan dari Bapak. Terima kasih. Jadi saya berharap kepada para pemirsa dan pada kita semua, pada diri saya juga, bahwa mari kita optimisme dalam menghadapi hidup ini. Jangan hanya satu persoalan lantas membuat kita larut dalam kesedihan. Ya, seperti Fajar Set Boy yang sekarang ini pelan-pelan sudah mulai move on, sudah mulai ceria kembali. Dan itu jalan hidup bagi dia ya. Dan itu memang Tuhan itu ada saja perjalanan yang diberikan kepada kita untuk menemui kesuksesan. Dia juga fenomenal, kemudian dia booming, dia viral. Nah, ini jalan-jalan bagi dia juga. Mungkin saatnya kita memikirkan Fajar ini bersama untuk tidak sedih lagi. Dan mungkin potensi. Dan bagi pajar-pajar yang lain ya, ini pajar-pajar yang lain, pembelajaran dan
itulah bagusnya kalau misalnya anak-anak kita, generasi kita dorong untuk terus belajar. Sekolah. Iya. Demikian hadirin sekalian, supaya tidak terlalu panjang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada lagi satu di Waglo Gubuk Apung itu ada. Salam Gubuk Apung begini. Salam. Ini gubuk ini. Oh, iya. Salam Gubuk Apung. Oke, terima kasih.